Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat subscriber, sahabat shopbacker, perveran shopbacker, dimanapun sahabat-sahabat berada, mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, waduh berbahagia, karena sambil bincang-bincang saya sudah dibikinin kopi oleh sahabat saya. Ngopi biar melek, sahabat. Bincang-bincang aja santai, sahabat, tentang kita bahas seputar kehidupan, seputar YouTube, seputar video. Bincang-bincang santai aja, sahabat, seputar motivasi lah dan lain sebagainya. Pokoknya ngecaprak, sahabat, ngecaprak santai. Karena saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan orang yang gimana-gimana, nggak punya apa-apa. Jadi bincang-bincang aja santai, sahabat. Bincang-bincang seputar impian, seputar cita-cita, sahabat. Lebih tepatnya cita-cita. Jazakallah sandal jaza buat sahabat-sahabat yang sudah pencet abang-abangnya, subscribe, subscriber, chat. Berkah, karena insya Allah dalam pembuatan konten-konten atau video-video, saya selalu mengajak pada sahabat-sahabat, yuk kita kalau punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, selalu jangan lupa, sahabat, minta saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa saja, sahabat, jangan minta sama yang lain, apalagi minta sama pohon, waduh, sama batu. Minta saja sama Allah, sahabat. Dan jangan lupa perbanyak sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat saja, sahabat. Sholat. Jadi minta tolong, minta apapun, sholat aja, sahabat. Sholat dulu, wudhu dulu, sholat, terus sabar, sahabat. Jadi ketika kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan sholat dan sabar saja, sahabat. Insya Allah dengan wasilah sabar dan wasilah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, memberikan solusinya, sahabat. Baik, sahabat, semoga sahabat-sahabat yang sudah menyimak, sudah subscribe di channel Umaydani Info diberikan waras, bregas, sugi beras, barangnya akas, sering keramas, dan tuntas, sahabat, tuntas. Semua permasalahannya tuntas, tas. Lanjut, sahabat. Seperti temanya, kita bincang-bincang seputar cita-cita, sahabat. Waduh, cita-cita. Jadi dalam menggapai cita-cita, sekarang sih orang bilangnya impian, sahabat. Sebenarnya menurut saya kurang tepat, karena impian itu biasanya tidak jauh dari tidur baru mimpi, sahabat. Memang ada beberapa orang yang ketika dia tidur dan bermimpi, itu dia ketika bangun mewujudkan mimpinya, sahabat. Tapi apa yang terjadi jika kata-kata cita-cita dijadikan mimpi? Akhirnya banyak orang yang hanya mimpi belaka, sahabat. Begitu bangun tidur, lupa dengan mimpinya. Ya, jadi boleh-boleh saja, sahabat, kita mengikuti kata dream artinya kan mimpi, cuma dalam bahasa kita itu lebih tepatnya adalah cita-cita. Misalnya ada anak kecil, nak, cita-citanya nanti gede jadi apa, nak? Mau jadi dokter. Jadi kita pakai kata-kata cita-cita saja, sahabat. Kalau impian itu biasanya orang-orang yang jualan mimpi, jadi sehingga dia bahasanya bahasa impian atau mimpi. Rata-rata kalau kita jualan mimpi, yang kita utarakan adalah mimpi. Akhirnya begitu bangun, kita sudah tidak mimpi lagi, sudah mulai ke kehidupan nyata. Jadi gimana sih caranya biar cita-cita kita ini bisa tercapai, atau minimalnya ya sedikitnya mendekati tercapai lah, sahabat.
Jadi di sini yang kita bahas adalah banyak sekali pencuri cita-cita, sahabat. Pencuri mimpi menurut para penjual mimpi. Waduh, pencuri mimpi. Jadi mimpinya bisa dicuri. Jadi seolah-olah imajinasinya lagi tidur, ada pencuri nyuri gambar orang lagi mimpi. Jadi pencuri cita-cita ini bukan orang yang kelihatannya jahat atau orang yang kelihatannya tidak baik, sahabat. Justru pencuri-pencuri mimpi ini adalah tidak orang-orang yang tidak jauh dari kita. Pencuri mimpi ini adalah orang-orang dekat kita, sahabat. Bahkan bisa diri kita sendiri, sahabat. Jadi pencuri cita-cita, biasanya pencuri cita-cita ini dia menggunakan narasi atau cerita-cerita, sahabat. Cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita atau kata-kata mutiara yang indah, tapi ujung-ujungnya ternyata akan menjatuhkan cita-cita kita. Misalnya ada narasi seperti ini, sahabat. Banyak orang kaya yang tidak bahagia. Waduh, berarti kan ini kata-kata mutiara seperti ini, sahabat. Maaf, kata-katanya orang kaya belum tentu bahagia, seperti itu. Ya memang kenyataannya memang betul, sahabat. Tidak semua orang kaya bahagia. Tapi ketika kita fokus kita ingin menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, sahabat. Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata dari para pencuri mimpi, sahabat. Yang betul adalah justru ketika kita jatuh miskin, ketika kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, ketika kita sedang mengalami jatuh atau ada di bawah, sahabat, justru dengan kemiskinan ini dijadikan cambuk, sahabat. Jadikan cambuk agar kita kedepannya jangan sampai jatuh lagi, jangan sampai menjadi orang yang miskin. Jadi kita fokus selalu belajar dan belajar, serta jangan lupa bekerja dan berdoa, sahabat. Karena bekerja saja tanpa berdoa berarti kita adalah orang-orang yang sombong. Kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, padahal di luar sana ada kekuatan yang lebih besar. Kenapa kita tidak meminta bantuan, kita tidak berdoa kepada yang memiliki kekuatan yang sangat besar, sahabat? Jadi berdoa dibarengi ikhtiar, belajar dan bekerja, sahabat. Dan selalu perhatikan para pencuri cita-cita, sahabat. Para pencuri cita-cita itu bisa dari kita sendiri, sahabat. Misalnya kita sudah mulai berputus asa, mulai sedih, mulai malas membuat konten, malas membuat video, takut, malu dan lain sebagainya. Jadi kita takut, kita belajar untuk berani, sahabat. Kita malu, kita belajar untuk berani. Kalau kita tidak belajar, maka kita selamanya akan takut, kita selamanya akan malu, sahabat. Jadi belajarlah untuk menjadi percaya diri, belajar ngomong di depan kamera, belajar ngomong di depan banyak orang. Latihan aja, sahabat. Toh orang lain juga yang menertawakan kita atau menghina, membuli kita, tidak jadi masalah. Mereka itu adalah fans berat kita sebenarnya, yang menunggu kapan sih kita suksesnya gitu, sahabat. Nah, kita jangan diam saja, buktikan. Kita bekerja keras, kita banyakin belajar, jangan lupa berdoa juga, biar kita bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa sukses dan kita bisa menangkal pencuri cita-cita kita, sahabat. So, sahabat, setelah itu siapa lagi sih pencuri mimpi ini? Pencuri mimpi kita adalah biasanya kalau yang sudah berkeluarga ya pasangan kita, sahabat. Bisa suami, bisa istri. Misalnya ngapain sih bikin video nggak jelas, misalnya disangkanya tidak jelas, sahabat. Akhirnya ada kata-kata mendingan jualan gorengan, jelas uangnya dapat 1.000 2.000. Ya nggak salah banget sih, sahabat, bener. Cuma kita lagi fokus, kita punya cita-cita yang insya Allah ketika video kita ini banyak yang menonton, banyak yang melihat, ini adalah sebuah aset, sahabat, aset yang luar biasa. Jadi misalkan kita sudah terjun di jualan gorengan, ya lanjutkan jualan gorengnya, fokus juga, sahabat, untuk mendapatkan uang kecil 1.000 2.000. Toh kalau banyak juga bisa sukses juga, sahabat. Tetapi jangan lupa, sahabat,
di samping penghasilan rutin 1.000-2.000 setiap hari, kita juga harus punya aset. Kalau bisa asetnya, kalau modalnya banyak ya kita beli tanah, beli rumah, beli properti, atau beli emas. Nah, kalau yang nggak punya modal, nah ini kan ada aset namanya aset digital berupa YouTube, sahabat. Yang insya Allah ketika sahabat-sahabat ini fokus bikin konten, fokus bikin video, dan banyak orang yang menyukai video-video sahabat-sahabat semuanya, insya Allah aset dari aset digital ini sangat luar biasa, sahabat. Sudah dibuktikan oleh youtuber-youtuber yang lainnya kan, yang sudah dimonetisasi dan sudah gajian, bahkan yang sudah viral, yang sudah populer, itu gajinya kan fantastis, tidak bisa dibandingkan dengan jualan yang hanya dapatnya 1.000-2.000. Bukan berarti yang dapat 1.000-2.000 ini adalah kecil, sahabat. 1.000-2.000 sangat besar, sahabat, karena tidak ada uang 1 juta, tidak ada uang 1 juta tidak melalui uang 1.000. Jadi 1.000 dulu, 2.000, 3.000 bisa jadi uang 1 juta. Jadi uang receh pun perlu, sahabat. Apalagi yang belum dimonetisasi, yang belum gajian, kita untuk makan sehari-hari ya memang harus dari situ, sahabat. Cuma ada cita-cita, ada impian kita harus fokus, karena di sini sudah banyak membuktikan cara termudah adalah dengan berbagi manfaat, sahabat, berbagi kebaikan, berbagi di aset digital ini, sahabat. Jadi aset yang luar biasa. Kita membuat konten kreator di YouTube. Jadi buat sahabat-sahabat yang sampai saat ini masih malu, masih malas, masih takut, masih bingung, udah, sahabat, langsung action aja, nggak apa-apa. Sambil berjalan nanti juga kita bisa lancar dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, para pencuri impian itu bisa juga selain istri, anak, misalnya seperti itu, sahabat. Misal kita ingin membuat konten, ternyata anaknya nangis, rewel, atau apa segala macamnya, kita harus cari 1.001 cara, sahabat, biar anak ini tenang, senang, biar kita bikin konten juga tenang, sahabat. Kita kasih mereka pengertian bahwasanya kita ini bukan sedang main-main, kita ini sedang membangun aset digital yang sangat luar biasa, yang ketika aset ini dijalankan itu paling sebentar 1 tahun saya kira, atau 2 atau 3 tahun, dan bisa menjadi trending topik misalnya. Amin. Luar biasa, sahabat, untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa ini sangat mungkin sekali dengan aset digital ini, sahabat. Jadi itu dia, kita fokus dengan cita-cita kita fokus dengan impian kita. Jangan lupa waspada dengan para pencuri cita-cita, sahabat. Para pencuri cita-cita biasanya bukan orang lain, tetapi pencuri cita-cita itu adalah orang-orang terdekat kita. Nah, itu tadi caranya. Jadi untuk menangkalnya adalah kita buktikan, sahabat. Kita kasih mereka pengertian, kita libatkan mereka, kita kasih tahu bahwasanya kita ini tidak sedang main-main, kita ini serius, dan kita ini buktikan harus sukses, sahabat. Jadi sahabatnya sendiri, kitanya sendiri jangan